Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naila Fauzia Abdullah dengan NIM 124404071 dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam kelas 4C. Nah, di sini aku mau ngejelasin tentang sejarah Nabi Muhammad SAW sebagai sahibu dakwah. Nah, ada yang tahu nggak nih apa itu sahibu dakwah? Betul, jadi sahibu dakwah itu adalah orang yang membawa atau menyampaikan dakwah Islam kepada seluruh manusia. Nah, sebelum masuk ke intinya, aku mau ngejelasin dulu latar belakang Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini lahir pada 12 Rabiul Awal tahun gajah sekitar tahun 570 Masehi. Beliau itu keturunan Quraisy yang saat itu tuh sangat terpandang di masyarakat Arab. Nah, ibu beliau bernama Siti Aminah dan juga ayahnya bernama Abdullah. Nah, tapi sebelum Nabi lahir itu ayahnya udah meninggal. Jadi sebelum Nabi lahir itu Nabi udah yatim. Nah, kemudian selang 6 tahun kemudian ibunya meninggal. Jadi waktu 6 tahun ini Nabi itu yatim piatu. Kemudian diasuh oleh kakeknya siapa? Betul, Abdul Muthalib. Nah, dari kakeknya itu kemudian Nabi diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Nah, sejak kecil waktu ikut sama pamannya Abu Thalib ini tuh Nabi tuh udah terkenal dengan kejujurannya, terus amanah, terus tanggung jawab. Jadi di situ tuh Nabi mendapat gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Nah, jadi selama berdagang itu tuh Nabi mengamalkan sifat-sifat itu. Jadi banyak yang menghormati Nabi waktu itu tuh. Kemudian waktu berdagang adalah wanita yang tertarik kepada Nabi Muhammad. Siapa wanitanya? Betul, Siti Khadijah. Jadi waktu itu Siti Khadijah karena tertarik karena sifat Nabi Muhammad itu, akhirnya beliau menyerahkan dagangannya itu kepada Nabi Muhammad dan kemudian mereka menikah. Nah, setelah menikah ya udah akhirnya Nabi Muhammad dan Siti Khadijah hidup bersama kan. Habis itu tapi sambil berdagang itu Nabi Muhammad tuh sering menyendiri, kayak sering mikir keadaan, mikirnya di mana, di Gua Hiro. Nah, jadi sambil berdagang gitu Nabi Muhammad sambil mikir kayak keadaan masyarakat Arab itu waktu itu tuh banyak penyimpangan yang terjadi ya teman-teman, kayak mabuk-mabukan, terus judi, terus juga menyembah berhala dan juga mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Jadi di situ Nabi Muhammad tuh kayak menyendiri di Gua Hiro. Nah, pas waktu menyendiri itu tiba-tiba enggak tiba-tiba sih, pada usia 40 tahun itu Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu pertama. Jadi waktu di Gua Hiro itu tuh Nabi Muhammad disamperin sama malaikat Jibril gitu. Terus udah gitu ini udah disamperin nih, terus Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu pertama apa? Iya betul, membaca apa? Membaca Quran surah Al-Alaq kan 1-5. Jadi sebelum membaca itu tuh Nabi Muhammad tuh sempat menolak dulu karena kan takut ya. Jadi waktu itu tuh Nabi Muhammad menolak 3 kali, tapi malaikat Jibril tuh ngeyakinin Nabi Muhammad buat bacalah. Jadi akhirnya Nabi Muhammad baca. Nah, udah dari situ tuh itu tuh jadi awal mula Al-Quran itu turun kan pas itu. Terus udah gitu waktu setelah menerima wahyu itu tuh Nabi Muhammad ya jelas takut kan, maksudnya kayak tiba-tiba dapat wahyu gitu. Terus akhirnya dia pulang, terus menyampaikan semuanya ke Khadijah. Terus sama Khadijah ini tuh diyakini kalau Nabi Muhammad itu tuh bisa, dan juga turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad itu berarti Allah itu percaya kepada Nabi Muhammad dan gak akan ninggalin Nabi Muhammad gitu. Terus tuh habis itu tuh setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad itu dakwahnya kepada orang terdekatnya dulu teman-teman.
kepada istrinya, kepada pamannya, kepada pokoknya orang terdekat Nabi Muhammad. Dan pada saat itu yang masuk Islam pertama kali adalah istrinya, siapa? Siti Khadijah. Nah, kemudian dakwahnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi kan, jadi orang terdekatnya dulu nih, kayak orang terdekat Nabi Muhammad. Setelah orang terdekat Nabi Muhammad udah mengenal Islam, kemudian Nabi Muhammad itu mencoba berdakwah terang-terangan, jadi dakwah ke masyarakat. Tapi apakah dakwah Nabi Muhammad langsung diterima? Jelas tidak. Jadi waktu itu kan masyarakat Makkah tuh banyak penyimpangan yang terjadi kan. Terus udah gitu Nabi Muhammad datang membawakan dakwah Islam, terus ditolak lah. Terus Nabi Muhammad ditolak, terus mendapat caci maki, terus disakitin, terus diboikot Nabi Muhammad beserta pengikutnya waktu itu di Mekah. Karena waktu itu tuh di Mekah kan kebanyakannya kaum Quraisy. Nah, kaum Quraisy ini tuh takut Nabi Muhammad ini tuh menghancurkan tradisi mereka gitu. Terus udah gitu, tapi Nabi Muhammad tetap sabar, tetap nyoba berdakwah terus walaupun disakiti, banyak cacian yang masuk, tapi Muhammad tetap berdakwah dengan sabar, dengan penuh hikmah gitu, dengan lembut. Tapi karena dari situ tuh, karena dakwanya nggak maju-maju, akhirnya Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah. Nah, di Madinah ini Nabi Muhammad mendapatkan kondisi yang berbeda dari masyarakat Mekah, karena waktu itu di Madinah itu kondisinya lagi perang suku. Jadi Nabi Muhammad itu tuh strateginya mendamaikan dua suku itu. Jadi akhirnya karena masyarakat Madinah tuh mendapatkan maksudnya udah damai nih dua sukunya. Udah gitu akhirnya masyarakat Madinah itu tuh percaya kalau misalnya dakwah Islam tuh ternyata lembut, terus ternyata tuh dakwah Islam tuh penuh dengan keteladanan. Terus udah gitu tuh di masyarakat Madinah itu Nabi Muhammad itu dakwahnya melalui pendidikan, terus kayak kegiatan sosial, jadi nggak cuman dakwah ceramah doang gitu. Nah, udah abis dari situ, udah berhasil dakwah di Madinah, akhirnya itu kan berarti yang masuk Islamnya banyak kan, terus akhirnya menyebarlah ke seluruh Jazirah Arab gitu. Jadi dari Madinah ini tuh menyebar ke seluruh masyarakat Jazirah Arab, terus banyak orang yang menerima Islam gitu sebagai agama mereka karena ajaran Islam yang mulia itu. Kemudian dakwah Nabi Muhammad itu menjadi teladan karena tadi Nabi Muhammad itu menggunakan pendekatan yang baik, terus yang sabar, yang santun, dan juga penuh hikmah. Akhirnya dakwah Nabi Muhammad ini menjadi teladan bagi masyarakat Madinah saat itu. Nah, perjuangan Nabi Muhammad menjadi shahibud dakwah ini adalah salah satu perjuangan terbaik. Jadi Nabi Muhammad adalah salah satu tokoh shahibud dakwah terbaik sepanjang masa gitu. Nah, dari situ tuh kita bisa ngambil kesimpulan ya teman-teman, kalau misalnya dakwah itu tuh nggak harus dengan cara kekerasan, tapi juga bisa dengan kelembutan, dengan kasih sayang, dan itu memang salah satu cara terbaik masyarakat bisa menerima dakwahnya gitu. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam berucap. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.